Sekarang saya akan menjelaskan tentang layout. Ada hal yang perlu kawan-kawan ketahui dulu ya, mengenai ukuran file gambar yang kawan-kawan buka atau simpan atau letakkan di Acroleaf. Tentu ya, gambar ini bisa berekstensikan JPEG atau PNG, umumnya untuk gambar menggunakan dua file tersebut. Dan file JPEG atau PNG tersebut itu kan memiliki ukuran dan pixel yang bisa saja kecil ataupun sangat besar. Tentu jika kita mengambil filenya yang terlalu kecil, filenya kecil, lantas kita paksakan dibesarkan dan diprint ke area besar, maka tentu hasilnya itu akan pecah. Nah, tetapi kehebatan dari Acroleaf, ketika kita mengambil file pixel atau size-nya yang ukuran super besar, nah kita dapat melihatnya di sini. Jadi setiap kali kita melakukan, contoh ya, ini saya close dulu. Saya ambil gambar, misalkan yang ini. Nah, pertama kali dibuka seperti ini keterangannya. Ukuran gambarnya 909 kali 1949 pixel. Ya, untuk ukurannya, resolusinya 300 dpi. Nah, ketika kawan-kawan akan ngeprint dengan ukuran yang sangat kecil, yang lebih kecil, misalkan jadi ukuran begini, ini tidak akan mempengaruhi kepada buffer atau proses rendering yang dilakukan antara Acroleaf kepada printer. Jadi proses loadingnya tidak akan terlalu lama. Jadi kehebatan dari Acroleaf ini, dia akan men-save terlebih dahulu, meresize file tersebut menjadi lebih kecil, sehingga proses printing akan menjadi efektif dan efisien. Mesin printer pun akan bekerja bisa lebih cepat, karena dapat menyesuaikan gambarnya yang terkompresi tanpa mengurangi kualitas. Oke. Sekarang saya lanjutkan ke bagaimana kita mengatur layout gambarnya ya. Perihal meletakkan posisi ini, di manakah letak posisinya agar sesuai dengan yang ada di meja, ini sudah saya jelaskan di video tentang page margin. Anggap saja page margin sudah ditentukan saja, ada di titik 0 di sini. Di bagian layout di sini kita dapat merubah posisi gambar ini. Ini posisinya mentok di top left corner, top right corner, center to page horizontal. Ini yang vertikal. Ini posisi di tengah. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita pun dapat merotasi. Kalau ini memutarkan, kalau ini mirror. Ya. Jadi yang ini untuk memutar posisi. Kalau yang ini untuk mirror. Nah, mirror ini sangat penting, sangat sering kita perlu rubah. Misal, kita akan membuat gantungan kunci dari akrilik. Biasanya gantungan kunci di akrilik itu gambarnya akan menghadap kepada akrilik bening. Maka proses tersebut kita wajib untuk melakukan mirror supaya gambarnya posisinya dibalik, karena kita akan ngeprint di bagian punggung akriliknya, sedangkan nanti tampilannya ada di bagian depannya. Oke, kemudian untuk paper size sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian di sini ada output position.
output position ini adalah untuk menentukan letak dari letak gambarnya ya. Yang dimaksud adalah letak dari posisi area kerja. Nah, di sini ada output size. Output size yang dimaksud adalah ukuran hasil printnya. Gitu. Misalkan saya mengambil gambar ini dan saya akan mengeprint ke hardcase handphone. Kemudian saya ukur hardcase handphone tersebut memiliki ketinggian 16 cm. Maka saya tinggal klik saja, height-nya di 16. Klik enter. Untuk yang width, ini sudah secara otomatis berubah. Kenapa? Karena di scale, di sini equal proportion, ya, equal proportionnya ini dalam posisi true. Tetapi kalau dalam posisi false, maka ini akan harus dirubah secara manual. Tapi tentunya ini tidak baik digunakan. Kenapa? Karena proporsional dari gambarnya menjadi berubah. Jadi saya wajibkan selalu untuk merubah equal proportionnya selalu ada di true. Agar proporsionalnya tidak berubah. Kan kasihan juga gitu ya. Fotonya misalkan cewek cantik dengan ukuran badan yang ramping. Karena equal proportionnya kita lupa merubah. Posisinya ada di false. Dan posisi width-nya ini terlalu lebar. Yang terjadi orangnya jadi kegemukan. Kan kasihan nanti dikomplain. Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemisahan print white and color. Ada yang tertinggal pembahasan sebelum saya jelaskan ke pemisahan white and color. Saya bahas dulu tentang memanfaatkan repeat. Nah, di sini ada menu bagian repeat X, Y, 1, 1 dan ada distribute spacing. Oke, maksudnya begini. Sekarang ini saya close dulu. Saya ambil gambar baru, misalkan ini. Gambar ini, misalkan saya mau printkan di korek gas. Di mana saya akan meletakkan korek gas ada puluhan biji dan diletakkan secara bersamaan ke mejanya. Diletakkan ke mejanya, maksudnya di print secara bersamaan begitu ya. Jadi di sini saya tidak perlu lagi untuk menempelkan gambar yang nggak perlu menyiapkan gambar yang sebegitu banyak, ya cukup ambil satu saja. Lantas kemudian kita tinggal rubah ya. X ini sekarang kondisinya 1. Sekarang misalkan saya rubah menjadikan 10 kebanyakan, coba di 8. Nah, jadi ini akan berderet ke samping sebanyak 8 dan ke bawah sekarang saya masukkan misalkan 12. Oh, kebanyakan 10 misalkan. Kebanyakan. Nah, 6 misalkan ya. Karena dari antara satu gas dengan gas yang lain itu memiliki spasi, ya, ada jarak, maka di sini saya pilihkan spasi. X spasinya itu adalah 5 mili misalkan, dan Y spasinya juga 5 mili. Ini satuannya di sini di unitnya sentimeter ya. Saya rubah jadi milimeter saja. 5 mili dan Y spasi 5 mili. Nah, seperti ini. Ini terlalu over, terlalu banyak, maka sekarang saya kurangi lagi. Nah, seperti ini. Kita tinggal print, maka sekarang akan cukup kita mengambil satu gambar dan dia akan melakukan pengeprintan sesuai seperti yang kita atur di layout ini.